Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Indonesia wants a new capital and it's spending nearly $33 billion. Progres pembangunan IKN telah mencapai 38%. Investor dalam negeri menanamkan modal 20 triliun rupiah di IKN. Dalam waktu dekat, investor swasta akan memulai pembangunan di IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di Beruang, Ngobrol enteng seputar keuangan. Kenalkan, aku dengan Talita. Aku Nanai. Dan aku Aziza. Yap, from Hutan Belantara to Ibu Kota Nusantara. Asik. Luar biasa ya kalau kita ngomongin IKN ini nggak akan selesai-selesai nih guys. Kayak kita lihat di sini, nih. Dari desainnya aja udah bombastis banget nih. Bener banget tuh Mbak, dan FYI project IKN ini tuh sangat amat mega project lah ya. Karena dana yang perlu kita butuhkan itu sebesar 466 triliun rupiah. Gede banget. Gede banget. Iya, gede banget loh itu. Dan yang hebatnya lagi adalah ini tuh adalah cita-cita sejak presiden pertama kita, dan akhirnya ini terwujud. Jadi kayak akhirnya gitu. Seneng banget ya. Iya, kalau dilihat dari websitenya IKN juga nih ya, luasnya ini mencapai 250.000 hektar. Besar banget, ada 6 subsektor ekonomi yang besar banget, dan yang pastinya green and smart city. Nah ini nih yang paling penting, karena sebagian besarnya kurang lebih 75% deh kalau nggak salah dari total luasnya itu nanti akan menjadi green area. Jadi kebayang nggak sih kalau misalkan kita lagi suntuk banget kerja di kantor terus nengok kiri, nah seger lagi deh. Betul banget Mbak Nay, apalagi kan sekarang Jakarta tuh udah gak kondusif ya, udah crowded banget. Kalau memang ini direalisasikan sih bener-bener kayaknya kita bersyukur ya. Ya gak sih? Tapi ada kendalanya nih guys, kayaknya ini tuh nggak bisa direalisasiin dengan cepat gitu. Kenapa tuh? Karena dari total anggarannya ini APBN 2023 ini hanya menyumbang sekitar 29 triliun, yang artinya 20%-nya nggak nyampe. Iya emang kayak gitu. Jadi konsepnya gini guys, dia itu tidak akan full cover lah ya dari APBN, tapi dia itu sekitar 19% sampai 20% dari APBN. Nah sisanya ya dari investor. Tapi emang bisa Mbak Nay ya, karena kan waktu itu tuh pernah ada CEO dari SoftBank, yaitu Masayoshi Son, yang berencana akan memberikan investasi sebesar 100 miliar US dollar. Tapi akhirnya nggak jadi tuh Mbak. Iya sih, tapi jangan lupa mati satu tumbuh 1000, karena habis itu banyak banget investor-investor lain masuk untuk jadi investor di IKN kita. Contohnya nih ada Stanford University yang bakal bangun kampus di IKN. Stanford University loh. Wow, top universities ya. Iya. Ya, keren banget ya. Tapi gak cuman itu sih, sedengar aku pemerintah nih juga lagi nyiapin sesuatu yang menarik banget. Apa tuh? Vincent dan Desta. Bukan Vincent Rompis ya, Nah, pemirsa. Vincent Smith itu maksudnya adalah financial center loh Mbak Talita. Ya, benar banget sih sebenarnya. Nah, Vincent ini nantinya akan bernama Nusantara Financial Center. Jadi dia tuh niche-nya adalah financial center yang menghimpun dan menyalurkan dana dari pasar lokal sampai offshore. Jadi itu potensinya besar banget nih di kawasan Asia Tenggara nanti. Besar banget dan yang pasti nggak sabar. Yuk investor pada masuk yuk, cepetan ya. Tapi udah pada tahu belum nih kira-kira di Financial Center kita atau Nusantara Financial Center bakal ada apa aja sih? Tahu dong Mbak Nanay, nanti tuh akan ada foreign bank umum, habis itu akan ada aset kripto, sustainable finance, wealth management, dan ada Islamic finance, dan masih banyak lagi. Jadi besar banget ya potensi Financial Center ini. Iya benar banget. Nah manfaatnya juga banyak banget ya teman-teman. Jadi setauku Vincent ini akan membuka konektivitas antar negara. Jadi kita tuh juga akan expat friendly. Investor luar itu akan masuk ke Indonesia, dan apa nih efek dominonya? Membuka lapangan kerja di Indonesia. Ini bener banget. Jadi beberapa negara yang udah lebih dulu punya Vincent itu udah banyak banget merasakan impactnya. Salah satunya adalah US yang dia punya New York Financial Center. Semenjak dia punya New York Financial Center ini, dia tuh dinobatkan sebagai peringkat pertama pusat keuangan terbesar di dunia berdasarkan Global Financial Center Index. Bener banget sih Mbak. Karena ya kalau misalnya ada si Financial Center ini di IKN, akan ada banyak potensi ekonomi baru kan. Dan berdasarkan data dari BPS dan juga SPI yang dipublikasikan oleh OJK, akan ada potensi PDRB di Kaltim atau di IKN apabila ada si Financial Center ini mencapai 128 triliun rupiah. Gede banget. Wow, bombastis bukan? Wow. Guys, siang-siang makan pasta kok Cakep. makin daging bahasan kita. Ngomongin potensi nih, tapi Z kayaknya pastinya ada tantangan juga lah ya. Nah,
tahu nggak sih kira-kira apa nih? Ngomongin tantangan ya Mbak, pasti kan emang nggak bisa dipungkirin ya. Salah satunya adalah negara tetangga kita nih, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang memang sudah lebih dulu mereka membuat si financial center ini. Bahkan Singapura berdasarkan GFCI tahun 2023, mereka itu berada di peringkat ketiga secara global dan pertama nih secara Asia. Oh, si Singapura ini ya? Singapura itu. Oh, keren banget ya. Tapi sebenarnya bukan pesimis sih, malah justru aku ngelihat ada potensi nih buat Indonesia. Karena potensi Indonesia ini luar biasa gede. Contohnya ya, bukan contohnya sih ya, sekarang aja Indonesia itu menempati peringkat ke-83 secara global loh. Itu udah naik 13 peringkat deh kayaknya kalau nggak salah dari tahun 2022. Which is ya lumayan lah ya. Itu belum ada Vincent loh. Gimana kalau ada Vincent coba? Berarti makin tinggi lagi peringkat di negara kita ini. Iya benar-benar sih. Aku tuh memang melihat adanya potensi. Meskipun masih banyak nih ya yang harus dibenahi di Indonesia, tapi aku ngelihat kayaknya pemerintah ini serius nih untuk menggodok adanya Vincent ini. Jadi pemerintah itu sudah menyiapkan roadmap, terus habis itu kolaborasi sampai komunikasi antar lembaga. Tahu kan seberapa pentingnya komunikasi kayak kalau pacaran gitu loh. Seberapa penting sih? Penting sih. Betul, penting banget loh. Aku harus besar ya suaranya. Kalau pacaran cuma lihat ke dia doang ya. Betul banget nih Mbak Talita, karena pemerintah pun juga sedang menggodok nih salah satu insentif yang mungkin sangat amat potensial dan menarik ya. Salah satunya adalah pajak. Jadi akan ada pembebasan pajak bagi investor yang berinvestasi di IKN, khususnya di Financial Center itu. Luar biasa ya. Ada insentif pajak, kira-kira insentif apa lagi ya guys yang tepat nih buat menarik investor? Mungkin insentif tentang perizinan. Mungkin dipermudah, mungkin atau mungkin bebas biaya admin, bebas biaya apa lagi? Listrik, bebas biaya apa lagi? Ngaco nih. Bebas pulang malam. Kita kosan Ya, beda. salah Kemana-mana ya. Kita nih nggak bisa ngomongin insentif doang nih Nay, karena kita nih juga punya potensi kita nih ada sumber daya alam, terus lokasi kita yang strategis juga. Dan yang paling penting adalah SDM kita tuh banyak banget. Nah, betul banget. Plus pertumbuhan ekonomi di ASEAN ini terus meningkat Mbak. Jadi tuh memang apabila ada Vincent ini, maka akan meningkatkan lagi nih ekonomi yang ada di khususnya di Indonesia ya gitu. Wah, berarti ada potensi ya. Selain potensi buat Indonesia dan Vincent juga nih, ada juga nih potensi Aziza untuk mendapatkan Crazy Rich Asian. Gimana Aziza? Aduh, bisa Amin. jadi mari kita aminkan ya. amin. Sobat Beruang, coba bagaimana menurut Sobat Beruang ya? Ya, Sobat Beruang, sudah saatnya untuk kalian mengomentari apa aja sih kira-kira harapan dan insentif yang cocok supaya Vincent kita nih semakin berkembang. Komen ya di bawah ini, kayaknya kita cukupkan saja Nanay. Boleh. Jadi akhir kata, agar silaturahmi tidak terputus, bukan mau pinjam 100, tapi mari dukung Vincent berkembang terus. Sampai bertemu di part 2. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.